Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Katur dumateng para alim, para ulama, para kiai, para badal-badal thariqah al-qadiriyah wa naqsyabandiyah ingkang tansah kawula hormati, ingkang tansah kawula ta'zimi, khususipun dumateng Romo Kiai Haji Salimin Al-Ustaz Nur Said, Romo Kiai Ahmad Khairi, dan para kiai ingkang hadir, nafa'anallahu bi'ulumihi, ingkang sangat kawula ta'zimi, takmir Masjid Al-Hidayah ingkang tansah kawula hormati, sedaya jamaah thariqah al-qadiriyah wa naqsyabandiyah ingkang tansah kawula hormati, ugi ingkang tansah kawula banggaaken. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan pada siang hari ini kita semua bisa kumpul wajah bil wujuh di tempat yang sangat mulia, yaitu di Masjid Al-Hidayah, dalam keadaan sehat wal afiyah, dengan iringan niat ibadah taqarrub ilallah. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan yang menjadi wasilah sebab kumpul kita besok di yaumil kiamah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Rahmat dan salam takdim Allah mudah-mudahan tetap dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi yang menjadi panutan kita, suri tauladan kita, dan satu-satunya Nabi yang sanggup akan memberikan syafaatnya kepada seluruh umat, terutama ketika umat itu hidup di dunia. Nabi akan memberikan syafaatnya kepada seluruh, bukan hanya umat manusia, akan tetapi Nabi yang sanggup memberikan syafaat kepada seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi dan yang ada di langit. Kenapa demikian? Karena wujudnya alam semesta ini diteguhkan dengan wujudnya Nur Muhammad. Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtu al-aflaka. Jikalau kamu, nur kamu Muhammad, nurmu Muhammad tidak ada, tidak wujud, niscaya aku Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Maka saya tadi mengatakan satu-satunya nabi yang memberikan syafaatnya kepada seluruh makhluk Allah, tidak pandang bulu, tidak tembang pilih, baik itu makhluk yang berupa manusia, malaikat, nabi, atau makhluk yang tidak bernyawa, binatang, semua mendapatkan syafaat dari beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya nabi yang sanggup akan memberikan syafaatnya kepada umat makhluk Allah yang taat kepadanya di yaumil kiamah nanti. Sebagaimana sabda Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku, berarti ini jenis manusia, semua umatku, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang kaya maupun yang miskin, yang berpangkat atau yang rakyat jelata, tua atau muda, semua akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Illa man aba. Ketika baginda Rasul bersabda demikian kepada sahabat, lalu sahabat bertanya, qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Wahai Rasul, siapa umatmu yang gak mau masuk surga? Nabi lantas menjawab, qala man adha'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Jawaban Rasul simpel dan mudah dipaham, mudah dimengerti oleh sahabat. Begitu Rasul menjawab, sudah tidak ada pertanyaan kembali. Siapa baginda Rasul? Umatmu yang gak mau masuk surga. Jawab Rasul, barang siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Dakhala jannah. Waman asoni, dan siapa pangkatnya setinggi apapun, yang hartanya sebanyak apapun, kalau di situ tidak taat kepadaku, man asoni, yang membangkang, yang ingkar dengan sunnah-sunnahku, kata Rasul, faqad aba. Wa man asoni faqad aba. Barang siapa yang membangkang, yang enggan dan yang ingkar akan sunnah-sunnahku, berarti orang tersebut benar-benar menolak akan masuk surga. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Disitulah Nabi tidak pandang bulu, tidak pandang suku, tidak pandang itu bangsa, bahasa, dari keturunan apa, yang penting taat. Kuncinya taat kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi tidak memandang itu latar belakangnya orang itu gimana, umatku itu enggak. Yang penting taat sampai akhir hayat, taat kepada beliau, maka beliau akan menolong kepada orang tersebut. Mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir pada kesempatan siang hari ini, oleh Allah ditakdirkan menjadi umat yang selalu taat hingga akhir hayat. Amin Allahumma. Sehingga besok di yaumil qiyamah kita semua bareng-bareng masuk surganya Allah beserta beliau. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Itu kata Nabi. Dan Nabi tidak pandang bulu. Ning donya niku wong kafir kok gak tau salat, tetep wis syafaat ketika wong iku ning alam nyatane lho sewu. Non muslim tetap dikasih kesempatan hidup. Itu karena syafaat Allah sungkan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk umat Rasul. Umat Rasul, umat Muhammad yang tidak taat oleh Allah masih diberi kesempatan, tapi Allah memberikan apapun kepada manusia di dunia itu ada yang itu memang betul-betul nikmat, memang betul Allah memberikan dengan disertai dengan keridhaan Allah. Ada yang Allah memberikan sesuatu tapi disertai dengan apa? Namanya bentuk murkanya Allah. Contohnya Allah memberikan rezeki kepada orang yang tidak taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka pemberian itu tapi disertai dengan murkanya Allah. Ada ancaman, hati-hati. Ingat lagi. Tapi kalau memberikan rezeki, kenikmatan kepada kita semua umat muslim, memberikan kenikmatan kepada umat yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka pemberian itu disertai dengan keridhaan, dengan senyuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua merupakan nikmat yang disertai dengan senyuman atau keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan nikmat yang telah kita terima ini merupakan nikmat yang berbarokah, yang selalu barokah manfaat dari segi kesehatan, dari segi rezeki yang berupa harta, berupa makanan, berupa air, berupa apapun itu semua mudah-mudahan pemberian itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, taat kepada beliau apa sih? Salah satu di antara ketaatan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti syariatnya. Setiap waktu kita sholat, setiap tahun kita puasa, habis puasa kita melaksanakan ialah namanya zakat fitrah. Kita bagi jadi bersama zakat. Alhamdulillah. Ke zakatnya cara beras pirang kilo? 2,7. 2,7. Wong toriko tetap zakat fitrah ke 2,5 kilo perlu dipertanyakan. Nggak ada yang ngerti ya apa-apa. Siapa yang orang yang dikatakan taat kepada
mengikuti syariatnya. Sholat menurut kanjeng Nabi sehari semalam 5 kali. Tidak boleh dikumpulkan satu waktu. Mumpung awak enak, mumpung longgar waktu ini, tak sholat 5 waktu tak dadekne sak waktu mboten kenek. Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada semua orang mukmin dengan ditentukan waktu. Subuh itu ya jam 4:30 sampai jam 6 lah lawan. Itu tak sing sholat subuh. Normalnya lari-lari pondok. Ini kan itu pondok itu, macam pondok itu pintar kan. Ilmu yang pertama kali setelah dan sering dipraktekkan itu kodok. Dulu ada pondok. Kodok nopo kodok subuh. Dan anak pesantren, anak pondok itu sudah biasa. Jemur kunut itu sudah biasa. Kunut cah pondok sering ngantek kemelingking itu sering ada pondok malah. Allah mati, terus kuat, terus salah seni kok. Sesungguhnya sholat bagi orang mukmin itu diwajibkan kepada orang mukmin dengan ditentukan waktunya. Subuh jam 4:30 sampai jam 6. Zuhur jam 12:10 sampai naik. Niku sampai jam 3. Iku jam 3 lho jadi naik sholat zuhur. Sebab jam 3 itu belum masuk waktu asar. Dia jadi tapi akhirnya kebacut tapi sholat kok sampai jam 3 zuhuran kok jam 3. Kita nyapo wae. Kan ngono ta nggih? Iku waktune. Kita mau kita waktunya sudah ditentukan. Asar jam 3:30 atau jam 3, terus jam 3:30 sampai jam 6. Kepepet jam 6 kurang sholat ngasar jasa. Sebab sadar sekarang waktu masuk waktu maghrib itu jam 6 lebih, kan ya? Jam 6 pas itu belum masuk waktu asar maghrib. Maka dari itu, ya waktu itu maghrib mulai jam 6:04 sampai jam 7. Isya mulai jam 7:30 jam 7:04 sampai fajar sholat. Waktunya sudah ditentukan. Kalau kita mau mengikuti demikian, itulah termasuk salah satu kita mengikuti taat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa jaminannya kalau kita taat, kita ikuti? Dakhalal man ato'ani dakhalal kalimah yang diucapkan, yang dikatakan, yang disampaikan oleh Rasulullah itu sudah memakai coroting pondok niku pun gawe kalimah fi'il madi. Kalau fi'il madi itu sudah mengandung mafhum, pasti itu masuk surga. Dakhalal kalimat dakhalal itu wis lafaz fi'il madi yang mengandung pengertian zaman, masa waktu yang sudah berlalu. Man atokani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka ketika meninggal orang tersebut belum uang di luar surga, ini belum roh yang pertama surga di sini. Malah dakhalal jannah. Wa man asoni fakot abad. Sopo sing durhaka? Siapa yang
yang ingkar kepada sunnah-sunnahku sekarang banyak. Saudara-saudara kita umat Islam mengaku umat Islam, tapi ingkar kepada sunnah-sunnah beliau. Sholawatan gak boleh. Betul? Zikiran ora oleh. Wong bar salat iku lho, wiridan iku lho bareng-bareng kok ora oleh iku lho. Monggo bapak tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uripne HP iku lho nek sing ora sing larang. Kira apa nggih? Lah uripne HP kalau maca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Apik pundi? Utawa bapak tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ngobrol. Mau pas nih ladang mau nih sama mau ya kok enak opo pas yang pasang opo tuh opo timbang ngobrol ke aku jadi kalian punya astagfirullahaladzim bareng-bareng. Jelas istighfar itu termasuk kalau di Al-Quran itu merupakan perintah istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Istaghfiru kalimatnya Allah pakai fi'il amal. Bacalah istighfar kamu sekalian. Istaghfiru kepada Tuhan kalian semua. Innahu kana ghaffar. Sesungguhnya Allah Tuhanmu itu zat yang maha pengampun. Jelas kan itu? Maca istighfar ora oleh. Hidup muara sesak gak ngikuti zaman Rasul gak ada. Ini kayak roh-roh kayak udah mulai kapan kok iso ngomong zaman Rasul gak ono lho. Kayak roh-roh kayak menangi zaman sugeng Kanjeng Nabi ye. Ya Allah. Nah kalau kita ini gimana? Apa yang kita lakukan, amaliyah kita semua setiap waktu, setiap kita berjamaah itu sudah mengikuti prosedur. Jelas. Kenapa? Kita nggak langsung ke Rasulullah, tapi kita pakai aturan. Kita nggak pernah ngerti melihat dengan mata kepala masa hidupnya Rasulullah. Sampai nanti seperti urane. Ngerti nih sopo wedene kiai, ngerti nih sopo wong alim. Kita ikut pada orang ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Itu jelas kata Rasul. Ikutilah apa yang sudah dilakukan oleh para ulama. Sesungguhnya ulama itu ketika dia memberi pencerahan, keterangan, sehingga umat ini bisa ngerti, bisa membedakan ini halal dan ini dan itu haram. Ini harus dilakukan dan itu yang harus ditinggalkan. Itu sebab ulama mengaji Nabi. Ulama kalau tidak tahu kaji Nabi. Puasa Ramadan. Ngerti nih awal di wajibnya puasa Ramadan ini. Kok kaji Nabi ada ulama? Ulama. Lalu kalau kaji Nabi gombal, praktek untuk percaya bapak belas. Kapan ketemu kaji Nabi? Kita ketemunya para ulama. Kita santrinya ulama, bukan santrinya Nabi Muhammad SAW. Kita umatnya Nabi. Tapi kita harus mengikuti ulama. Makanya amaliyah kita setiap habis sholat baca istighfar bareng-bareng. Apa tujuan dari para ulama? Ya kong lihat orang NU gak ada kita bareng-bareng itu.
Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ka ono liyane wae. Wih, tak dewe uwe dewe. Kenapa ulama? Dulu sudah pernah saya sampaikan. NU itu singkatan. NU itu kalau secara letternya ya Nahdlatul Ulama, pergerakannya para ulama, semangatnya para ulama. Nah, NU nuntun umat, bukan nuntun umat Islam itu orang kabeh iso maca Islam, orang kabeh iso maca Quran. Bahkan umat Islam itu banyak di pelosok-pelosok daerah itu yang tidak pernah mengaji, sehingga gak kenal huruf Arab, diduki, diwai, disuguhi tulisan Arab gak iso muni. Itu betul itu. Nah, NU punya sikap yang sangat bijaksana supaya umat Islam ini kenal dengan bacaan-bacaan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, menyebut asma Allah. Bagaimana? Dengan dibaca dengan keras, bareng-bareng dengan pelan-pelan. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sing gak tau sing salate sing anyaran nembe gelem salat, suwe-suwe mengomongin kesusi apa dengan seringnya setiap waktu ikut sholat dan diajak bareng-bareng membaca itu dengan imamnya karena sangat bijaksana. Oh makmum gue sing bodoh, lek ku maca tak bantarno suarane tapi pelan-pelan, bantar suara tapi alon-alon coro antara kalimat satu dan kalimat yang lain. Astagfirullah, nuntun umat. Itu kan NU itu tugasnya itu nuntun umat. Sehingga kenal Quran belas, kalau ulama setiap malam Jumat maca ya, maca Quran sing paling penak dan fadilahnya pahalanya lebih besar. Dijikuk Quran ayat surat sing paling kathah istimewa fadilah. Apa yaitu surat itu ya Yasin. Coba bilang imamnya betul apa betul ini? Apa Yasin wal Quran ini dalam betul imam. Betul nalon Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Kata tadi kami supaya apa? Sing urung kenal huruf Arab titik bogo sari di isomu rono setiap malam Jumat melok mengikuti kegiatan yasinan bergilir dari rumah ke rumah. Yang lain suwe-suwe iso muni Yasin. Masih bisa nuntun umat. NU itu tugasnya harus laten, harus tabah, harus sabar untuk menuntun umat yang masih dulu. Di NU situ orang NU setelah terjadi ngelatih uang elek-elek ngomong gitu, nggak ngomong elek-elek. Baca Quran, gak iso mikir. NU saya nuntun umat punya tugas lagi. Tugasnya apa? Perannya NU
ketika berada di muka bumi ini, apa tugas kita sebagai warga Nahdlatul Ulama? Yaitu tugasnya nahlelake uang, menolong kepada sesama. Nahlelake uang, lah sinten sing enek wong mati terus kare sing gelem nahlele. Wong NU napa Muhammad napa Salafi? NU. NU. Mungkin masalah kupas. Sebenarnya sing gelem nahlelake, sing ada kegiatan tradisi menahlilkan orang yang sudah meninggal dunia itu keluarga besar organisasi NU, apa Muhammadiyah, Wahidiyah, LDII atau Salafi? NU. NU bahasa itu bikin singkatan ya ora kok gawe aneh-aneh. NU yang banyak artinya, yang luas pengertiannya, yang luas pemahamannya. NU nahlelake uang. NU tugasnya bukan hanya kepada saudara kita yang masih hidup, tapi untuk mempunyai tugas kepada saudara kita yang sudah meninggal dunia, yaitu nahlelake uang. Masya Allah. Terus NU duwene tugas mana? Krono yo napa niku nuntun umat nahlelake uang. Iki perlu biaya, mulane NU ada tradisi nari uru. Ayo. Nggih. Nggih. Apa khol pekalongan tari uru. Lho NU lha kaya dikelem kuwi. Ngene madhe kok iki. 100.000 kok lho. Dia tak 100.000 pada 150.000. Itu kena gitu, itu kena gitu. Udah oleh biro lah. NU ini tradisinya orang NU. Tradisi. Nari urun. Yo NU kegiatan opan muslimatan hari ini. Pengennya mau dan pengajian nari urut saya kelasi kata pengajian di serbian kota amal jadi kalau nari urut itu tradisi wong memang NU itu termasuk itu nari ini kan dari kalimat atau zaman Nabi tidak ada. Nah, ini mau mati tak dulu kau mau sama kanjeng Nabi. Menurut kisah tidak ada. Tapi Nabi pernah bersabda kepada Sayyidina Ali karramallahu auli ala mautaka. Terus kon macake Quran ing atase wong mati-mati. Niku enten hadis. Aulin selametana gawe selametan kanggo wong matimu. Keluargamu sing wis mati. Dari enten enten hadis. Lan wong NU niku tradisine gerbang niku. Nah, meninggal keluargane dengan Islam. Nek selamatan ora cukup gawe panganan tok dibarengi diiringi kelawan doa-doa yang manfaat fadilahnya diaturkan kepada almarhum utawa almarhum. Kenapa demikian menggawe panganan? Siji ndelok hadis Kanjeng Nabi, nomor 2 NU tradisi NU. NU punya slogan yang tidak bisa ditawar lagi. Apa slogannya? Kullu makanin makan.
Itu slogan yang tidak bisa ditawar oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama dimanapun berada. Kullu makanin bi kulli makanin makan. Aku bunyinya kayak paham-paham. Dimanapun kita kumpul, maka orang NU harus ada makanan. Contohnya, nah, ini menjadi apa? Ciri khas dan slogan yang tidak bisa dirubah. Jangan sampai ini berubah. Jangan sampai ini bergeser. Slogan itu harus kita pertahankan. Ialah yaumil qiyamah fi kulli makanin makan. Dimanapun kita kumpul itu harus makan, harus ada acara makan. Wong sampai itu wong NU niku. Acarane tugas wong NU sakjane niku kalih ngurusi umat sing belum wujud, belum kelihatan wujud di dunia. Sopo? Wong Mekah. 3 bulan kene acara telon. Umur pertengahan kandungan 7 bulan diarani piton diselamati. Masya Allah. Telon-telon niku apik Pak. Tradisi yang sangat baik. Kenapa? Karena telon-telon niku itu menjelang janin itu takdir semua nasibnya janin itu akan diberikan dari Allah kepada janin itu. Maka sebelum roh dan takdir sudah ditentukan, maka kita sambut dengan bacaan-bacaan, doa-doa. Mudah-mudahan janin yang dikandung oleh ibunya ini besok menjadi janin, kalau laki-laki berjenis laki-laki menjadi anak yang solih, kalau perempuan menjadi anak yang solih. Itu loh NU. Tugas semua. Ulama ingat itu. Kita orang NU ikut ulama. Ulama cara ngoten pun penak. Di ulama itu gawe Kanjeng Nabi. Kenapa kita harus mengikuti ulama? Karena ulama di dunia mempunyai tugas apa? Memberi pencerahan, menyebar, membilar ilmunya. Dan ulama itu mengajarkan ilmu tidak pada guru. Wong melarat, wong sugih, wong asale mau wakal, itu tetap diulang. Contohnya pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren itu banyak yang latar belakang santri itu dia rumah tukang nyolong, bahkan ulah yang namun tukang ngentik terus biasa. Bahkan yang terlalu itu nanti gadah rencang lari yang jawir ya, rencang lari ke jublo itu mantan copet itu copet kelas kakak sampai bijinya ini kalau sama, jari tengah dan jari telunjuk ini sama. Kalau copet yang profesional kok jarinya masih begini, ini belum dia katakan copet profesional. Kalau copet profesional itu harus jari ini sama. Wih cukup model ini kurang bakal proses. Itu teman saya di pondok, asli Madura. Jadi latar belakang pondok pesantren itu masuk bikin coba itu ratau sholat, biar tukang ini, tukang ngadu jago, tukang judi, kabeh diterima di ulama pondok alim ulama. Kita ikut ulama. Itulah murahnya Nabi Muhammad SAW, syafaatnya kepada siapapun. Dan yang akan disafaati oleh Rasulullah besok di yaumil qiyamah tidak memandang romi nakal, insafnya tobat wis luwih ora apa-apa tetep ditulungi. Iya tukang bayar zaman nyanyaran tangki wis ora tau salat.
Kemudian zaman jaket babi melok geladak babi. Ceritanya kan nonton-nonton juga ada. Ngomong juga ada cerita tentang hukum-hukum itu. Zaman aktor-aktor riyen tukang geladak babi, tukang geladak buru babi. Masalah babi itu dipangan, ora apa. Ora gerak, jadi dipangan dimasak. Alhamdulillah, tunggu tobat nasuha. Doni kulo, yang diharap oleh Nabi, yang akan ditolong oleh Nabi besok yaumil kiamat. Walaupun dia ini nakal, seperti akhirnya itu masa tua sampai mati, itu dalam keadaan taatillah wa taat Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita nggak usah kecil hati. Aku rasa maca Quran Gus, piye iki ngene iki. Orang usah nggak perlu, nggak usah cilik hati, nggak usah pesimis. Walaupun kita nggak bisa baca Al-Quran, tapi kita bisa baca astagfirullah, kita bisa baca la ilaha illallah. Maka inilah modal utama kita akan menghadap sowan mendengar sahibun Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dulu kita maksiat apa dilakoni, alhamdulillah saya punya murid thariqah itu yang mantan nabi, narapidana, kelasnya sudah kelas kakap, garong, judi, narkoba, mateni wong. Niku pun maksiat model apa wis dilakoni. Dan alhamdulillah menginjak umur usia 50 taubat dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga taubat dan masuk thariqah. Bila kepada saya gimana Pak ya ini orang Palembang, jadi orang Palembang berarti Gus toh, terus Pak Yai menurut toh. Kalau kadang Pak Yai itu malah gak patek penak, kesannya tuwek loh lecul Pak Yai. Kalau puan sini tuh Gus jadi nomen atau maksudnya. Lah celok Pak Yai tuwek, gak penak loh Pak ini. Kalau seneng diceluk Gus diniman diceluk Kiai, lah diceluk Kiai gak bebas. Tapi diceluk Gus itu jadi bebas. Untuk lebih naik. Dan diceluk Gus aja kelirak kanan kiri pantas. Tapi diceluk Kiai itu gimana cuma untuk lebih naik. Ya Allah. Alhamdulillah. Orang yang latar belakangnya sudah suram, petang juga. Ini aku ngomong di Pak saya itu bunuh orang tak pernah, ngerampok sudah pekerjaan saya, narkoba, pemakai, pengedar sudah saya lakukan. Lek namanya medo Allah, sudah modal piye jadi saya. Kita ngomong rasane modal iki sing lemu sing rada lemu sing kuru sing kering wis kaya ora rasane. Sampai kamu dengar jadi tak sendiri. Gimana saya ini? Tobat saya bagaimana Pak Yai? Diterima. Selagi panjenengan kamu punya niat yang tulus, niat yang sungguh-sungguh untuk bertaubat, maka Allah Maha Pengampun. Dan ampunan Allah itu lebih banyak, lebih besar dibanding dosamu. Bukan hanya dosamu, dosanya umat manusia mulai Nabi Adam sampai yaumil kiamat, dosanya sebanyak apapun masih kalah banyak, masih kalah besar dari pengampunan Allah. Maka Allah tidak susah untuk menghapus semua dosa-dosamu itu. Apa yang bisa terampuni dosa saya? Dosa zina, dosa maling, dosa membunuh orang. Bisa. Allah itu Maha Pengampun. Innallaha kana ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Dan apalagi kalau